Shalom, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 11. Tema dari pelajaran pertama kali ini yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Sementara subtemanya yaitu pengertian dan bentuk keluarga. Jadi indikator yang akan kita capai dalam pertemuan pertama ini yaitu siswa-siswi dapat menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dan berdoa. Kita akan naikkan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih dari ini kami dapat berkumpul untuk memulai pelajaran agama kami. Bapa, kami menyerahkan proses belajar mengajar kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua, baik sebagai murid-murid maupun sebagai guru. Biarlah Tuhan, hikmat dari Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pelajaran kita hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 24 dan 1 Korintus 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Murid-murid sekalian, istilah keluarga bukanlah hal baru bagi setiap kita. Setiap orang hidup dan berkembang dalam sebuah yang namanya keluarga. Dan dapat dipastikan seseorang yang lahir di dunia ini itu memiliki keluarga. Nah, keluarga itu merupakan lembaga kecil yang terbentuk atas campur tangan Tuhan. Nah, dalam kekristenan diyakini bahwa keluarga itu terbentuk itu karena kehendak Tuhan, karena seizin Tuhan. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa sih yang menjadi pengertian dari keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Jadi, persekutuan sosial yang pertama sekali ada di dunia sebenarnya yaitu adalah keluarga. Pengertian kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah.
perkawinan atau adopsi. Ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah kelompok yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Itulah yang disebut keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, keluarga terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama keluarga inti, yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Itulah yang disebut keluarga inti. Lalu ada keluarga besar, yaitu keluarga yang ditambah dengan kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Itulah yang namanya keluarga besar. Jadi selain keluarga inti, ya, kita mengerti juga ada keluarga besar. Keluarga besar itu ya saudara-saudara kita, sepupu, nenek, kakek, ya, itulah keluarga besar. Menurut firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, keluarga terbentuk ketika seorang laki-laki dipersatukan dalam pernikahan kudus dengan seorang perempuan. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi orang Kristen bahwa keluarga itu terbentuk ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan, yang dipersatukan di dalam ikatan pernikahan kudus. Menjadi catatan adalah ikatan pernikahan kudus. Nah, perkawinan terjadi seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada kita semua dalam Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Nah, itulah perkawinan. Ya. Laki-laki dan perempuan meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayah dan ibunya, lalu mereka menjadi satu, yaitu disebut sebagai satu daging. Terjadilah yang namanya keluarga. Nah, bersatunya seorang suami dan istri maka disebutlah keluarga. Keluarga pada awalnya terdiri dari seorang suami atau ayah dan terdiri dari istri atau yang disebut ibu, dan kemudian dianugerahi anak-anak dalam keluarga itu, ya. Maka terjadilah yang namanya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Demikianlah penjelasan pelajaran kita hari ini tentang pengertian keluarga, dan saya percaya murid-murid sekalian sudah mengerti yang namanya keluarga. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan, 5 pertanyaan yang telah tersedia. Kerjakan di buku latihan atau di buku catatan anak-anak. Kami minta dukungannya untuk subscribe, like, juga memberikan komentar, bahkan di-share supaya video ini menjadi berkat juga bagi yang lain. Lalu kemudian jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng supaya setiap video berikutnya, pada video pertemuan-pertemuan berikutnya, mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Nah, dari seluruh pelajaran kita, refleksi dari pembelajaran ini, ya, kita mengimani bahwa keluarga itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh Allah, dan kita memahami bahwa keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dan kita juga mengerti bahwa keluarga itu ada karena pernikahan kudus antara laki-laki dan perempuan. Kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, kami bersyukur. Pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bahkan kami dapat mengerti apa arti dan bentuk dari sebuah keluarga. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati juga guru kami dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.